Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang materi awal dari kelas 7, yakni yaitu tentang materi bilangan. Ada dua bilangan yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu bilangan bulat dan yang kedua adalah bilangan pecahan. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Langsung ke yang pertama, ada bilangan bulat positif, di mana bilangan bulat positif ini sama saja dengan bilangan asli, di mana bilangan itu terdiri dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0, di mana bilangan 0 itu terdiri dari bilangan 0 itu sendiri. Dan yang ketiga ada bilangan bulat negatif, di mana bilangan bulat negatif ini terdiri dari negatif tak hingga sampai ke negatif terbesar, yakni negatif 1. Nah, di sebelah kanan kita ada gambar dari garis bilangan, yakni ada bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif, di mana bilangan 0 ini adalah pembatas dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Di sebelah kanan 0 ada bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat juga memuat bilangan-bilangan yang lainnya. Ada yang pertama bilangan cacah, di mana bilangan cacah ini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan genap, di mana bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan 2, yaitu dimulai dari angka 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan ganjil, di mana bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, dimulai dari angka 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir ada bilangan prima, di mana bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa difaktorkan oleh dua bilangan, yakni bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya kita mulai dari angka 2, angka 3, angka 5, dan seterusnya, di mana angka 2, 3, 5 itu hanya bisa difaktorkan oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kita masuk ke operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalnya kita punya 4 dijumlahkan 3, di mana ini 4 dan 3 ini ada sama-sama bilangan bulat positif. Langsung saja kita jumlahkan 4 dijumlahkan dengan 3, hasilnya adalah bilangan bulat positif 7. Dan yang kedua ada bilangan bulat positif 6 dikurangkan, kita masuk ke operasi hitung pengurangan, dikurangkan dengan bilangan bulat positif 4, di mana langkah selanjutnya sama saja kita sedang menjumlahkan bilangan bulat positif 6 dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif 4. Jadi 6 dijumlahkan dengan negatif 4 hasilnya adalah bilangan bulat positif 2, karena bilangan bulat positif di sini lebih besar dibandingkan bilangan bulat negatifnya. Kemudian masuk ke operasi hitung bilangan bulat perkalian. Langsung saja ke contoh, ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif. Nah, sebelumnya kita perlu pelajari bahwa di mana jika ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif juga, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sedangkan apabila ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dan yang terakhir ada bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, jadi contoh pertama ini ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Kemudian lanjut ke contoh kedua, ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan 4 dikalikan dengan negatif 7, hasilnya adalah negatif, yakni negatif 28. Nah, kemudian kita masuk ke operasi hitung pada bilangan bulat pembagian. Nah, aturan yang tadi di perkalian itu sama saja berlaku di operasi hitung pembagian juga, di mana bilangan bulat, jika ada bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Dan apabila ada bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dan yang terakhir, jika ada bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Langsung masuk ke contoh soal.
Dimana di sini ada bilangan bulat positif 30 dibagi dengan bilangan bulat positif 6, maka hasilnya adalah bilangan positif 5. Dan yang contoh kedua, dimana jika ada bilangan bulat positif 30 dibagi dengan bilangan bulat negatif 5, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif 5. Nah, di sini dimana diketahui ada bilangan A sama dengan 33, bilangan B sama dengan 23. Maka tentukan hasil penjumlahan, perkalian, pembagian bilangan di samping. Nah, silakan soal-soal ini dikerjakan. Nah, langsung masuk ke sifat-sifat bilangan bulat. Nah, sifat-sifat bilangan bulat di sini ada 3, komutatif, asosiatif, dan distributif. Dimana komutatif ini adalah sifat pertukaran dari bilangan bulat. Misalnya langsung ke contoh, jika ada bilangan bulat positif dijumlahkan dengan bilangan bulat positif, bilangan bulat positif 4 dijumlahkan dengan bilangan bulat positif 8, sama saja dengan kita menjumlahkan 8 dengan 4. Kita bolak-balik dan hasilnya itu tetap sama, yakni 12. Nah, langsung ke pecahan ke operasi perkalian. Ini juga berlaku pada operasi perkalian, dimana jika ada 4, bilangan 4 dikalikan dengan 8 itu juga berlaku 8 dikali 4 dan hasilnya sama saja 32. Kemudian masuk ke sifat asosiatif, dimana asosiatif ini berarti pengelompokan. Ini juga berlaku pada operasi hitung bilangan bulat penjumlahan dan perkalian, dimana misalnya saya punya 4 dijumlahkan dalam kurung 5 ditambah dengan 6, itu sama saja kita menjumlahkan dalam kurung 4 dijumlahkan dengan 5 kemudian baru dijumlahkan dengan 6 dan hasilnya sama-sama bilangan 16. Kemudian pada perkalian, misal kita mengalihkan bilangan 4 dengan mengalihkan terlebih dahulu 5 dikali 6, kita sama saja dengan mengalihkan terlebih dahulu 4 dengan 5 kemudian dikalikan dengan 6, hasilnya sama saja 120. Langsung masuk ke distributif. Distributif itu adalah sifat penyebaran, dimana jika kita punya bilangan 5, langsung ke contoh, 5 dikalikan dengan dalam kurung 7 dikurangi 6, maka kita kalikan dulu, kita sebar bahwa bilangan 5 itu kita kalikan dengan 7 dan baru kita kurangkan dengan 5 dikali 6, hasilnya adalah 5. Nah, misal diketahui bilangan A sama dengan 20, bilangan B sama dengan 230. Tentukan hasil A dikali B dengan menggunakan sifat distribusi dan perkalian biasa, kemudian dibandingkan hasilnya. Silakan soal ini dikerjakan. Langsung kita masuk ke kuadrat dan pangkat 3 pada bilangan bulat. Dimana yang pertama adalah kuadrat bilangan bulat atau pangkat 2. Di sini sudah dituliskan bahwa A kuadrat itu sama saja kita mengalihkan A sebanyak 2 kali. Nah, langsung saja masuk ke contoh soal, di mana 4 kuadrat itu hasilnya sama saja kita mengalihkan bilangan 4 sebanyak 2 kali, 4 kali 4 sehingga hasilnya 16. Dimana jika kita itu memangkatkan bilangan bulat positif, memangkatkan 2 bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jika kita memangkatkan 2 bilangan bulat negatif, maka hasilnya juga akan positif, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah positif. Di sini ada minus 9 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 81. Kemudian masuk ke pangkat 3 bilangan bulat, diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. Jadi ada A pangkat 3 sama saja dengan A dikali sebanyak 3 kali. Misal masuk ke contoh soal, di mana ada 6 dipangkatkan 3, berarti hasilnya adalah 6 kita kalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 216. Nah, kemudian bagaimana jika kita memangkatkan 3 pada bilangan bulat negatif? Berarti hasilnya itu adalah bilangan bulat negatif. Kenapa? Karena apabila ada bilangan bulat negatif, jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Nah, tentukan kuadrat dan pangkat 3 dari bilangan 25. Nah, silakan soal-soalnya dikerjakan ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke akar pangkat pada bilangan bulat. Akar pangkat 2 yang pertama. Langsung masuk ke contoh soal. Misal kita punya akar dari 49. Akar pangkat 2 dari 49 itu berapa? Hasilnya adalah positif 7 atau negatif 7. Kenapa bisa positif, bisa negatif? Karena bilangan
positif 7 ini apabila dipangkatkan dengan 2 hasilnya itu tetap 49, dan apabila bilangan bulat negatif 7 dipangkatkan dengan 2 hasilnya juga sama, tetap 49. Jadi maka akar pangkat 2 dari 49 ini bisa jadi positif 7, bisa jadi negatif 7. Dan langsung masuk ke akar pangkat 3. Misal kita punya akar pangkat 3 dari 27, hasilnya hanya positif 3. Kenapa tidak ada negatif 3? Karena sudah jelas bahwa hasilnya adalah 27, otomatis bilangan yang dipangkat itu adalah bilangan bulat positif. Jadi tidak berlaku untuk bilangan bulat negatif yang dipangkatkan 3. Kemudian ke contoh yang kedua, ada akar pangkat 3 dari 125, maka otomatis hasilnya hanya berlaku bilangan bulat positif 5. Nah, di sini ada soal, silakan dikerjakan. Tentukan hasil dari akar pangkat di samping. Masuk ke bilangan yang kedua, yaitu bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, dimana kita bisa menotasikan sebagai A per B, dimana A ini adalah pembilang dan B ini adalah penyebut. Nah, masuk ke masalah konstekstual. Saya punya kue yang dipotong menjadi beberapa bagian. Jika saya makan kue ini 2 potong, berapa besar atau nilai potongan kue di samping? Nah, silakan kalian kerjakan berapa pecahan yang menunjukkan kue yang sudah saya makan ini. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam bilangan pecahan. Macam-macam bilangan pecahan juga ada 5. Yang pertama, pecahan biasa, dimana pecahan biasa ini dinotasikan juga dengan A per B, dimana A pembilangnya ini lebih kecil dari B penyebutnya. Langsung masuk ke contohnya, ada 3/5. Nah, 3 di sini sebagai pembilang, maka 3 itu lebih kecil dari bilangan 5 penyebut di bawahnya. Kemudian ada 7/9 dan 9/11. Masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran juga dinotasikan dengan A per B, di mana A pembilangnya ini lebih besar dari B penyebutnya. Langsung masuk ke contoh soalnya. Misal saya punya 7/5. Nah, 7 ini adalah pembilang. Pembilang ini lebih besar dari penyebutnya. Jadi kita bagi dulu pembilang ini dengan penyebutnya. 7 dibagi 5 hasilnya dapat 1. Nah, maka 1 ini kita tuliskan di depan pecahannya sebagai bilangan bulat, kemudian sisanya kita taruh di atasnya, yaitu sisanya 7 dibagi 5, sisa 2 kita taruh sebagai pembilang dan 5 tetap sebagai penyebut. Kemudian masuk ke pecahan desimal. Pecahan desimal ini pecahan yang menggunakan tanda koma. Misal saya punya 0,5. Nah, kita bisa mengubah 0,5 ini menjadi pecahan biasa, yaitu adalah 5/10. Kenapa kita bisa memberi 5 itu, bisa menjadikan 5 itu adalah per 10? Kita lihat dari ada berapa angka di belakang koma. 0,5, ternyata ada 1 angka di belakang koma, yakni 5. Jadi kita perkan 5 ini dengan bilangan 10. Nah, kemudian ada lagi 1,75. Berarti apabila kita ingin mengubah ke bilangan pecahan biasa, jadi kita melihat ada berapa angka di belakang koma. Ternyata ada 2, yakni bilangan 75. Sehingga 175 diper 100. Nah, apabila ada angka di belakang koma sebanyak 3, jadi kita perkan 1000. Apabila ada angka sebanyak 4 di belakang koma, maka kita perkan ke 10.000 dan seterusnya. Kemudian lanjut ke pecahan persen, dimana pecahan persen ini pecahan yang menggunakan lambang yang ada di slide. Misal kita punya 5%, jadi apabila kita ubah pecahan ini menjadi pecahan biasa, maka kita mesti memperkannya dengan penyebut 100. Misal saya punya 7%, berarti saya tuliskan ubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/100 dan seterusnya. Kemudian ada pecahan per mil, di mana pecahan per mil itu kita menggunakan lambang yang sudah ada di slide. Misal saya punya 5 per mil. Nah, per mil itu mesti kita perkan penyebutnya dengan 1000. Misal saya punya 5 per mil, berarti kita ubah ke pecahan biasa, kita menjadi 5/1000. Apabila ada 7 per mil, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 7/1000. Langsung masuk ke operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan, di mana penjumlahan ini
berlaku untuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ada 2/3 kita jumlahkan dengan 4/7, dimana kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari KPK dari penyebutnya. Bilangan berapa sih yang bisa dibagi dengan 3 dan 7? Ternyata kita ketemu 21 dengan cara mengalihkan 3 kali penyebutnya, yaitu 3 kali 7. Kemudian langkah selanjutnya kita bagi 21 ini dengan penyebut 3, kemudian hasilnya adalah 4, kemudian kita kali dengan pembilang di atasnya, sehingga 7 dikali 2. Kemudian kita jumlahkan, sehingga kita perlu hitung lagi. 21 kita bagi dengan penyebut 7, hasilnya adalah 3, kemudian kita kalikan dengan pembilang di atasnya, yakni 4. Jadi hasil dari operasi tersebut adalah 14 ditambah 12, dan hasilnya adalah 26/21. Kemudian jika pecahan desimal dengan cara bersusun pendek, nah kita perlu mengepaskan saja komanya, kemudian kita bisa langsung menjumlahkannya secara bersusun. Kemudian kita masuk ke operasi hitung pengurangan, di mana ini juga berlaku pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Penyebut juga perlu disamakan terlebih dahulu. Langsung saja masuk ke contoh soal, di mana langkah pertama kita perlu mencari KPK antara penyebut-penyebutnya, yakni 4 dan 5. Bilangan berapa sih yang bisa dibagi dengan bilangan 4 dan 5? Ternyata adalah 20. Nah, kita kemudian 20 ini dibagi dengan penyebut 4, kemudian hasilnya adalah 5, kemudian dikalikan di atasnya, 2 kali 5 10. Nah, dan seterusnya, sehingga kita peroleh 6/20. 6/20 ini perlu kita sederhanakan dengan cara membagi masing-masing pembilang dengan penyebutnya dengan bilangan 2, sehingga kita menghasilkan 3/10. Nah, bagaimana jika kita mengurangi pecahan desimal dengan cara bersusun? Sama saja seperti penjumlahan yang tadi, bahwa kita perlu mengepaskan komanya, kemudian baru kita kurangkan secara bersusun. Nah, ini ada contoh soal, silakan selesaikan pecahan, operasi pecahan di samping. Nah, berikutnya ada contoh soal, silakan tentukan penyelesaian dari operasi pecahan berikut ini. Langsung masuk ke operasi hitung pada bilangan pecahan, perkalian dan pembagian. Pertama dulu kita bahas perkalian, di mana perkalian itu pada pecahan berlaku A per B dikali C per D. Itu sama saja kita mengalihkan masing-masing pembilang di atasnya dengan pembilang, kemudian penyebut kita kalikan dengan penyebut. Jadi A dikalikan C dan B dikalikan D. Kita langsung ke contoh soal. Misal saya punya 2/4 dikalikan 3/7. Berarti kita langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang, yakni 2 dikali 3 dan penyebut dikalikan dengan penyebut, yaitu 4 dikali 7. Nah, hasilnya adalah 6/28. Nah, untuk mengalihkan pecahan desimal dengan cara bersusun pendek, tentunya kalian sudah bisa diajarkan, kan sudah diajarkan di sekolah dasar. Jadi otomatis kalian pasti sudah bisa. Oke, langsung ke pembagian. Pembagian ini berlaku di mana A per B jika dibagi dengan C per D, maka hasilnya adalah A per B dikali, kita ubah ke perkalian, tetapi kita membalik penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, sehingga D per C. Langsung ke contoh soal, jika saya punya 4/5 dibagi dengan 3/4, maka hasilnya adalah 4/5 dikali 4/3. Kita membalik penyebutnya menjadi pembilang dan pembilangnya dengan penyebut, dan kita mengubahnya ke perkalian, sehingga hasilnya 4 kali 4 per 5 kali 4, hasilnya adalah 16/15. Kemudian pecahan desimal dengan cara bersusun pendek. Biasanya kita belajar dengan istilah Paragrafit. Tentunya kalian sudah tahu. Oke. Kemudian ada contoh soal lagi. Silakan urutkan pecahan di slide berikut ya, teman-teman. Silakan dikerjakan dengan teliti. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.